Menurut orang zaman dahulu, ini adalah salah satu keris yang sebaiknya dimiliki untuk pertama kalinya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wayono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini kita akan membahas tentang keris apa yang sebaiknya kita miliki ya, terutama buat teman-teman yang ingin memiliki keris ya. Jadi nanti kita akan membahas jadi keris yang sebaiknya kita miliki tapi menurut orang-orang zaman dahulu ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, nanti kita akan membahas salah satu keris yang sebaiknya dimiliki di awal-awal kita memiliki keris ya. Nanti kita akan bahas yang menurut anjuran orang-orang di zaman dulu ya, atau sesepuh-sesepuh di zaman dulu. Tapi sebelumnya saya akan bahas jadi hal-hal yang menjadi pertimbangan ketika kita mau memiliki sebuah keris ya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman bertanya ke saya, pasti yang pernah bertanya tahu ya, itu saran saya adalah kalau ingin mempunyai keris, baiknya yang pertama kali dimiliki yang disukai dulu ya, dan yang terjangkau dengan budget teman-teman. Itu aja yang pertama. Baru setelah itu teman-teman bisa memilih keris yang sesuai dengan buku dan weton kalian, terus yang sesuai dengan misal hitungan jari jempol kalian, atau yang sesuai dengan profesi kalian, atau yang sesuai dengan saran orang-orang zaman dahulu ya. Nah, sebenarnya kalau dari saran orang-orang zaman dahulu, keris yang pertama kita miliki itu memang ada 4 ya, yang disebutkan ada 4. Itu secara umum ya. Yang pertama adalah keris brojol, yang kedua adalah tilam upih, lalu yang ketiga tilam sari, dan yang keempat adalah jalak sangu tumpeng ya. Kalau menurut beberapa orang di zaman dahulu, orang Jawa itu memiliki 4 pusaka wajib yang berdapur lurus ya. Pusaka keris itu antara lain adalah brojol, tilam sari, tilam upih, dan jalak sangu tumpeng ya. Kalau brojol sendiri itu lebih untuk kelancaran ya, atau agar bisa melewati segala sesuatunya dengan lancar ya. Untuk jenis tilam, entah itu tilam upih atau tilam sari, itu lebih ke ketentraman dalam kehidupan ya, terutama rumah tangga. Dan untuk jalak sangu tumpeng itu lebih ke panguripan ya, atau kehidupan, atau mencari pangan atau rezeki. Dan ini saya punya salah satu ya, jadi ini adalah keris yang brojol ya. Nah, ini contoh keris brojol ya. Jadi untuk yang keris brojol itu adalah keris lurus, gandiknya polos, ricikan cuma pejetan ini aja ya, dan tidak ada ricikan lainnya ya. Nah, kalau yang tilam upih mirip brojol itu, cuma nanti ada tikel alisnya di atas gandik sini ya, jadi agak ada cekungan kayak alis. Kalau yang tilam sari kayak tilam upih, jadi pejetan, tikel alis, terus ada tingilnya ya di bagian belakang, itu tilam sari ya. Kalau jalak sangu tumpeng itu gandik polos gini lurus, cuman ada odo-odonya ya, nanti ada tikel alis sama sogokan 2 ya, dan ada ripandan atau tingil ya. Jadi kalau untuk yang brojol, tilam upih, tilam sari itu memang lurus gandik polos, bilanya ngelimpo seperti ini ya, jadi nggak ada garis tebelnya di tengah, atau nggak ada odo-odonya, atau tidak gigir sapi ya. Kalau yang lurus gandik polos pakai odo-odo atau gigir sapi itu biasanya masuk keluarga jalak ya. Nah, ini adalah keris brojol ya. Ini salah satu keris yang memang disarankan dimiliki ya. Kenapa kok brojol? Mungkin berkaitan dengan filosofi brojol sendiri ya, yang memiliki makna atau tua harapan kelancaran ya. Jadi memang harapannya agar apa yang menjadi urusan kita, terus kalau kita ada suatu masalah atau apa, itu kita bisa lancar melewatinya ya. Kenapa ini salah satu yang disarankan ya, walaupun banyak yang memandang sebelah mata ya. Nah, ini kebetulan brojol yang baru saya dapat ya, dan masih putihan istilahnya, belum diwarangi ya. Kayaknya ini memang yang merawat nggak diwarangi, cuma diputihkan aja ya. Cuma di pemilik terakhir ini untuk perawatannya mungkin kurang ya, kurang suka juga ya beliaunya ya. Jadi makanya dialih rawatkan ke saya ya. Ini nanti kalau sudah diwarangi, saya
akan bikin videonya lagi ya. Nah, untuk detail tentang keris brojol ini atau salah satu keris yang sebaiknya dimiliki pertama kali kalau menurut orang-orang zaman dulu, ini detailnya ini mari kita simak sama-sama. Nah, sebelum bahas detail bila, ini kita bahas warongkonya dulu ya. Jadi ini salah satu yang membuat saya tertarik ya, warongkonya ini sebenarnya awalnya ya, karena cukup bagus ya warongkonya ya. Jadi ukiran, jadi memang walaupun tidak full tapi terlihat sangat halus ya, dan cukup elegan juga ya. Nah, sampai sini ya. Sama ini yang dedernya ya, dedernya ini kalau posisi tangan, kaki ini seperti buto bajang ya, cuma hidungnya besar banget ya. Biasanya untuk buto bajang ini hidungnya kecil ya, tapi ini ukirannya detail ya, terutama kayak rambutnya, ini rambutnya diukir sangat bagus ya. Nah, garis-garisnya ya, sama yang di bagian ini juga ukiran yang kayak daun-daun sulur-sulur itu juga cukup bagus ya. Nah, ini juga sama yang di bagian kayak pipi ini ya. Nah, untuk selanjutnya mari kita lihat untuk detail bilahnya. Nah, ini adalah detail bilah kerisnya ya. Ini memang belum saya bersihkan ulang ya, cuma saya minyakin aja lah untuk jaga agar tidak tambah berkarat ya. Nanti kalau sudah diwarangi saya bikin videonya lagi ya. Nah, brojol ini adalah salah satu dapur keris lurus ya. Lurus, terus gantiknya polos ya. Gantiknya polos, bilahnya ngelimpah atau istilahnya nggak pakai odo-odo, nggak ada tebalnya atau garis tengahnya ya, nggak gigir sapi. Jadi yang bilahnya ngelimpah gini itu ada brojol, tilam UP sama tilam sari ya. Kalau yang pakai odo-odo gigir sapi itu sudah masuk keluarga jalak yang lurus gantik polos itu. Nah, ricikannya cuma pejetan ini aja ya. Nah, nggak ada ricikan lainnya. Ini adalah dapur brojol ya. Dan biasanya memang kalau keris-keris lama, keris-keris kuno itu memang dapurnya sederhana ya. Dan ini kalau lihat posisi besi, ini kemungkinan besar memang keris dari daerah Jawa Barat ya, Pajajaran ya atau Segalo ya. Jadi Jawa Barat yang sepuh ya. Walaupun ada juga yang nanggo ini Tuban ya. Nah, seperti itu ya. Nah, dan brojol sendiri sekali lagi untuk maknanya, filosofinya itu adalah kelancaran ya, atau bisa melewati segala sesuatu dengan lancar ya. Jadi bisa lewat begitu saja. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Mangkono dan mau utomo temen tu momen ing sepi ing saben rikala masa mangsah amu masuk budi. Begitulah itu manusia utama, senang dalam kesepian, pada setiap waktunya mengasah ketajaman pikiran.